Buat kalian yang lagi incer laptop tipis minimalis tapi punya performa yang powerful, kenali nih Acer Swift Edge G dengan SKU SFA16. Jadi kali ini gue kedatangan produk laptop dari AMD Indonesia dengan prosesor AMD Ryzen 7 6800U dan layarnya itu resolusinya 4K berpanel OLED. Mungkin kalau kalian mau cari di marketplace, SKU-nya adalah Acer Swift Edge G SFA16 ya. Kira-kira gimana nih performa dari prosesor AMD Ryzen 7 6800U yang dibalut ke laptop setipis ini? Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, mari kita opening dulu. Untuk spesifikasi lengkap dari Acer Swift Edge ini, dia pakai prosesor AMD Ryzen 7 6800U. Integrated grafiknya Radeon 680M, RAM-nya udah 16GB DDR5, dan kapasitas penyimpanannya itu di 1TB. Di paket penjualannya selain laptopnya, di dalam dusnya juga terdapat charger laptop yang udah bertipe USB-C dengan daya casnya yang sampai 65 watt, yang menurut gua simple banget dan yang pasti itu nggak berat sama sekali. Dan ada juga beberapa lembar petunjuk manual ya. Langsung aja dari pandangan pertama gue ketika lihat laptop ini, sekilas laptop ini desainnya itu simple, minimalis, nggak neko-neko. Form factor-nya dari clamp seal dengan material berbahan magnesium aluminium. Desainnya itu polosan aja dan punya warna yang kalau dilihat secara langsung sih itu warnanya biru langit ya, dengan finishing matte. Terdapat logo atau tulisan Acer di bagian atas laptop ini, yang sekarang udah kecil ya untuk hurufnya. Berat laptopnya ini tergolong super enteng sih, yang cuma di 1,1 kg aja. Terus masuk ke bagian layarnya, ketika dibuka laptopnya, gua terkesan amazing banget dengan kualitas layarnya. Layarnya itu berukuran 16 inch yang lumayan tipis di sisi kanan kirinya. Panelnya yang dipakai itu OLED dengan resolusi ada di 3840 x 2400 pixel dan juga aspek rasionya ada di 16:10. Akurasi warnanya sih gue lihat secara langsung ini udah tajam banget warnanya. Tingkat akurasinya mencapai 100% DCI P3. Jadi emang udah manjain mata kita banget saat pengoperasiannya. Refresh rate layarnya ada di 60 Hz ya, dan tingkat kecerahan maksimalnya ada di 500 nits. Di bagian atasnya terdapat webcam yang resolusinya udah Full HD atau 1080p dan diapit oleh dua buah mikrofon. Jadi ini kurang lebih hasil kualitas webcam dari Acer Swift Edge G nih. Kualitas gambarnya udah Full HD loh. Tajam juga gambarnya, lumayan lah. Lebih better lah ini ketimbang 720. Hasil kualitas suaranya kalian denger juga nih. Kualitas webcam, kualitas recordingnya atau audionya itu berdempetan sama webcam di titik atas ini kanan kiri. Kalian dengerin juga hasil suaranya dan hasil dari videonya. Oke? Terus bagian keyboardnya ini terlihat simple minimalis walau nggak ada numpadnya. Dan gua rasain buat ngetik sih ya empuk-empuk aja, teges gitu. Keyboardnya juga udah ada 2 tingkatan backlight ya. Terus untuk touchpadnya udah precision touchpad, ukurannya lumayan lebar. Gesturnya juga presisi dan letaknya itu udah enak banget di bagian tengah. Jadi buat pengoperasian sehari-hari udah nyaman banget. Terus juga peletakan port konektornya khas laptop tipis minimalis pada umumnya sih. Di sebelah kiri ada 2 colokan USB-C 3.2 Gen 2 yang bisa digunakan juga untuk ngecas ataupun display output ya. Lalu ada port USB 3.2 Gen 1 dan ada satu HDMI 2.1. Terus di kanannya ada slot jack audio 3,5 mm, lalu ada satu port USB 3.2 Gen 1 dan satu Kensington lock. Secara keseluruhan untuk port dari laptop Acer Swift Edge G ini tergolong lengkap dan pastinya jenisnya udah terbaru punya ya. Dan juga nggak ketinggalan, laptop ini juga udah punya sensor biometric fingerprint yang letaknya itu menyatu dengan tombol power. Nah, sekarang kita masuk ke performanya nih. Secara angka, spesifikasi dari Acer Swift Edge ini dia punya prosesor Ryzen 7 6800U dengan 6 core 12 thread dan fabrikasinya yang cuma di 6 nanometer. Yang kalau kita lihat dari tipe prosesor ini adalah tipe jenisnya prosesor yang hemat daya ya. Ada 3 pilihan profile performa di laptop ini, dan yang gue pakai buat uji sintetis ini langsung aja gue pakai performa mode ya. Pengujian Cinebench R20 laptop ini bisa menghasilkan skor 3556.
Lalu Cinebench R23 kasih kita untuk single core-nya itu di 1197 dan multicore-nya ada di 10180. Untuk FPS di aplikasi Unity dengan settingan 1920x1080, grafiknya ultra, laptop ini menghasilkan rata-rata FPS di 59 FPS. Terus kita tes main CSGO resolusi 1920x1200, grafik low, laptop ini masih kasih kita di 90-150 FPS. Terus game Genshin Impact di settingan 1920x1200 lowless, laptop ini masih kasih kita rata-rata di 60 fps. Tapi terkadang ketika kita lagi banyak animasi bisa drop di bawah 60 fps ya. Dan gua tes juga main game GTA 5 1920x1200 normal, untuk fps yang didapat masih bisa tembus 60-80 fps. Untuk editing menggunakan Premiere Pro, laptop Acer Swift Edge ini udah aman banget untuk tingkat keakuratan warnanya. Dan kita tes render video Full HD dengan durasi video 8 menitan, dia bisa ngerender dalam waktu 2 menit 45 detik aja. Untuk kecepatan SSD-nya juga udah mantap di laptop ini. Kita tes pakai Crystal Bismarck, untuk bacanya bisa kasih kita skor di 6333 dan untuk tulisan kasih kita skor di 4914. Buat pengalaman pemakaian kira-kira yang udah semingguan ini, laptop ini biasa gue buat nulis skrip YouTube, riset cari bahan YouTube, terus ngedit video atau sesekali main game pun, laptop ini masih bisa diandelin banget. Baterainya yang gue rasain ini bisa tahan 6-7 jaman, kalau tanpa gaming ya. Tapi kalau dengan gaming udah pasti gue colok aja adapternya biar performanya makin maksimal. Overall menurut gue laptop ini ditujukan buat kalian para editor, gue bisa bilang laptop ini udah cocok banget buat kalian. Karena tingkat akurasi warnanya yang terbilang akurat banget. Belum lagi ketajaman gambarnya ini udah juara. Dan kalau kalian mau sesekali tipis-tipis main game juga udah bisa banget. Desainnya udah minimalis, enak diajak nongkrong. Dan tentunya performa dari prosesor AMD Ryzen 7 6800U masih bisa diandelin banget di kelas harga 19 jutaan. Oke, jadi sekian dulu aja review Acer Swift Edge dengan SKU SFA16 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venggar pamit. Bye-bye.